Kisahkan Baginda Raja sedang dirundung kesedihan yang amat dalam karena kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tidak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan segera datang untuk menghiburnya. Alhasil hanya dalam waktu beberapa hari saja, Baginda Raja sudah kembali ceria dan terpancar senyuman dari wajahnya. Terima kasih Abu Nawas, kau sudah menghiburku. Kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam ini. Kali ini kau bukan hanya aku anggap sebagai rakyatku. Lebih dari itu, kau adalah sahabat terbaikku, ucap Baginda Raja. Abu Nawas tersipu malu mendengar ujian yang ditunjukkan kepadanya. Abu Nawas pun tak mahu kalah. Ia lalu berkata kepada rajanya, itu sudah menjadi kewajiban hamba Paduka untuk membuat Paduka bahagia, karena Paduka adalah bahagian dari hidup hamba. Tahukah engkau wahai Paduka, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa hamba, tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. Bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Kita bisa berendam di sana, ajak Baginda Raja. Siap Paduka, kemanapun Paduka pergi, hamba akan setia menemani Paduka, sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Dan benar saja, sungai itu mengalir air yang sangat jernih dan bersih tanpa kotoran sedikit pun. Mereka berdua kemudian mandi di sungai itu. Namun saat mereka sedang asyik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau yang menghampiri. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Baginda Raja dengan panik. Abu Nawas, yang juga ketakutan setengah mati, terlihat sangat kebingungan dan ikut panik. Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Hamba punya sebuah ide supaya kita bisa selamat, ucap Abu Nawas. Apa rencanamu Abu Nawas? Cepat katakan, tanya Baginda Raja semakin ketakutan. Begini Paduka, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja langsung saja menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah, perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian berlari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara itu, Baginda Raja bertambah semakin ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, akhirnya Baginda Raja terus berteriak minta tolong. Dengan harapan ada orang yang mendengar Baginda Raja. Untung saja ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekat dan menolong Baginda Raja dengan mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, kurang ajar kau Abu Nawas. Kau hampir saja membuatku mati kemarin. Kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau pembohong, hardik Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi apa yang hamba katakan itu memang benar Paduka. Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat. Tidak ada ampun lagi bagimu. Kau harus dihukum mati Abu Nawas, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, tapi hamba tidak bohong Paduka. Ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan hal yang paling berharga agar Paduka bisa selamat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian, jawab Baginda Raja. Nah, saat itu, hamba bisa saja mati diterkam harimau Paduka, dan supaya hamba bisa selamat dari kematian, hamba rela mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidup hamba. Sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa hamba, yaitu nyawa Paduka, terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. Ternyata aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya, batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tak jadi dihukum mati.